Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan hari ini kita khususkan dulu mengenai ada intermezzo satu pertanyaan yang membuat teman-teman Boboto kemarin banyak bertanya gitu ya. Dan kita kasih istirahat sebentar lah atau rehat sejenak, baik official Persib, tim pelatih maupun skuad Persib Bandung, karena kemarin menang. Jadi sekarang kita tidak tanya-tanya dulu, biar mereka istirahat, rehat sejenak gitu ya, biar fresh lagi latihan besok menjelang pertandingan hari Jumat mendatang tanggal 1 November menghadapi Semen Padang, teman-teman. Nah, ini kita coba masuk ke intermezzo sedikit, dan ini juga penting buat teman-teman semua yang mana masih banyak yang misinformasi atau salah informasi, maupun yang memang sebetulnya tidak tahu apa-apa mengenai informasi ini gitu ya. Jadi yang kita bahas saat ini adalah ACL 2, yang mana Persib Bandung banyak dikritik ya, baik dari Bobotoh maupun dari kalangan sepak bola atau penggemar sepak bola dari seluruh Indonesia, karena kan ini membawa nama Indonesia gitu ya. Persib Bandung berlaga di ACL 2 ini di kancah Asia. Apakah sebetulnya Persib Bandung fokusnya di Liga 1 atau fokus juga ke ACL 2? Nah, ini menjadi pertanyaan yang sebetulnya bisa dijawab oleh Bojan Hodak sendiri dan juga manajemen gitu ya, tim official dan juga manajemen. Tapi kita masuk ke ranah yang memang ya ada yang bisa kita sampaikan terlebih jauh lah, atau setidaknya ada informasi tambahan yang bisa kita sampaikan. Hasil akhirnya silahkan teman-teman seperti biasa menentukan sendiri saja. Beropini kan itu bebas teman-teman, mangga saja mau percaya yang A atau yang opsi B gitu ya. Nah, yang pertama ini kita bahas dulu pertanyaan yang pertama, apakah Persib serius di ACL 2 atau Liga 1? Nah, kita urutkan dulu dari sejak perekrutan pemain di awal musim, teman-teman. Kita lihat untuk Bojan Hodak memang sudah mengambil ancang-ancang sebetulnya dari musim kemarin, ketika juara itu mengatakan bahwa kita akan fokus musim depan itu tetap di Liga 1 fokus, lalu di Asia juga kita harus meraih hasil yang bagus katanya gitu ya. Namun memang tidak ada perkataan yang lain-lain apakah memang itu targetnya atau bagaimana. Nah, ini baru kita dapat target dari Bojan itu ada, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu juga, atau yang memang terlewat gitu ya beritanya, tidak nonton channel ini pada saat Bojan mengatakan itu, atau baru banyak yang bergabung di saat ini, jadi mungkin terlewat gitu ya. Bojan, teman-teman, pernah mengatakan ketika sebelum melawan Pot FC gitu ya di ACL 2, Bojan mengatakan bahwa Persib Bandung untuk targetnya adalah minimal lolos dulu dari fase grup F, teman-teman. Nah, ini ketika itu Wahaji Umu gitu ya, Wahaji Umu dengan Kang Aditya itu kan datang pada saat diundi untuk pengundian grup dan Persib masuk grup F. Setelah itu baru Bojan Hodak berkomentar, wah ini sepertinya ya semuanya merata kekuatan dari tim-tim yang ada di grup F, dan kita targetnya adalah lolos dari fase grup. Nah, itu pertama faktanya adalah Bojan Hodak pernah mengatakan bahwa ya target Persib lolos dari fase grup yang pertama. Lalu yang pertanyaan yang kedua, apakah serius atau tidak gitu ya di ACL 2? Nah, ini tentu saja karena perkataan Bojan itu serius, ya saya yakin serius gitu ya di ACL 2. Namun ada yang melemahkan beberapa perkataan Bojan sendiri, yang melemahkan gitu ya, bahwa sebelum main pun atau setelah laga melawan Pot FC pun ya Bojan Hodak meminta kepada PSSI untuk meringankan atau melonggarkan jadwal Persib Bandung karena pemain terlalu lelah gitu ya untuk bermain di Liga 1 maupun di ACL 2, karena ya Sali
saling berdekatan untuk jadwalnya, dan kalaupun memang nuntut PSSI atau membawa negara Indonesia gitu ya, menuntut Persib Bandung bermain baik, ya kasih kesempatan lah jeda beberapa hari dari klub yang lainnya gitu, daripada ya kalau memang tidak dikasih kesempatan itu ya kita apa adanya. Pemain juga mungkin saya akan melakukan atau menurunkan pemain lapis kedua, kan Bojan pernah mengatakan gitu. Jadi ya ini apakah memang Bojan sudah kalah sebelum bertanding, atau memang sedikit ingin mengintervensi daripada PT LIB. Tapi PT LIB kan mengatakan juga bahwa sudah tidak bisa dirubah jadwal-jadwalnya selama 3 tahun ke depan, karena ya PT LIB sudah komitmen dengan pihak kepolisian dan PSSI sendiri, karena diminta oleh Pak Erick Thohir gitu untuk membuat jadwal 3 tahun ke depan yang fix. Nah, makanya kemarin sebetulnya dikasih sedikit kelonggaran Persib Bandung, namun ya hanya 1-2 hari saja, tidak seperti klub-klub yang yang ada di grup F, kayak misalkan Port FC dari Thailand itu dikasih liburnya seminggu sebelum menghadapi ya ACL 2 gitu ya. Tapi kalau Persib ya 1-2 hari, karena ini benar-benar padat katanya jadwalnya, sehingga ya kalau memang Persibnya bisa mundur atau bisa di reschedule atau atur ulang ketika menghadapi tim Liga 1, ya nantinya akan mundur juga gitu ya untuk jadwal tim-tim lainnya, sehingga ya tidak bisa dikasih toleransi. Nah, ini yang pertama, apakah Bojan sudah mulai down dengan pernyataan PT LIB, sehingga ya sudahlah, terserah kita main aja, yang penting mah berlaga gitu ya di ACL 2, atau memang ada strategi khusus dari Bojan Hodak yang memang mengatakan akan menurunkan lapis kedua dengan berharap PT LIB ya sedikit mengendorkan jadwal kompetisi, dan juga menerka-nerka lah Bojan Hodak ingin memainkan beberapa pemain yang memang tidak bermain di Liga 1 untuk bermain di ACL 2. Nah, ini masalah selanjutnya teman-teman. Kalau dibilang serius ya pernah mengatakan ingin lolos dari fase grup, tapi ya di lain pihak juga Bojan Hodak selalu menurunkan pemain terbaik justru di Liga 1 teman-teman. Di ACL 2 selalu melakukan rotasi ya, dengan alasannya ya biar bugar, pemain juga butuh istirahat, biar ya bagaimanalah taktik dan skemanya gitu ya. Tapi ya inilah yang banyak dilakukan oleh Bojan Hodak, harusnya mungkin lebih menurunkan pemain-pemain intinya di ACL 2 yang dirotasi di Liga 1 kalau memang ya Bojan sedikit serius gitu ya di ACL 2. Tapi ya kembali lagi lah, silahkan beropini sendiri saja teman-teman. Menurut perkataan Bojan, ada yang memang serius ingin lolos, tapi di sisi lain ya menurunkan beberapa pemain cadangan dan biasanya melakukan banyak rotasi di ACL 2. Harusnya ya tidak begitulah gitu ya, tapi ya itu mungkin kebijakan pelatih. Kita jangan masuk ranah taktik dan strategi pelatih, ya kan baiklah, biarin aja itu mah ya. Nah, yang kedua pertanyaannya, kalau misalkan apakah Persib tidak serius di ACL 2, apa karena biaya atau beban biaya gitu ya, karena kan harus away ke sana, away ke sini, lalu bagaimana manage-nya gitu. Nah, ini sebetulnya tidak ada masalah teman-teman. Masalah biaya justru Persib Bandung mendapatkan dana cair sekitar 4,2 miliar gitu ya sebelum bertanding di fase grup ini, karena ya dana segitu cukup lah, mungkin hitungannya dari panitia ACL 2 juga dana segitu untuk Persib kesini ke Thailand, ke Singapura, ke Cina, pulang pergi, lalu juga akomodasi dan lain sebagainya, itu cukup teman-teman, sehingga tidak ada masalah di pembiayaan. Justru PT LIB juga ngasih support dana kepada Persib Bandung yang untuk berlaga di ACL 2. Jadi ya dana itu mah masalah dapur manajemen ya, kita nggak berhak lah untuk ya mengungkapkan untuk apanya. Tapi setidaknya dari PT LIB, dari panitia ACL 2 juga sudah memberikan dana segar untuk Persib Bandung, yang mana untuk keikutsertaannya di ACL 2 itu ya mudah-mudahan menghasilkan hasil yang baik gitu ya. Jadi ini juga dari pemilihan pemain
pemain, perlu diingat teman-teman kalau beberapa pemain yang tidak bersinar juga, karena Bojan Hodak pernah mengatakan kenapa ya Persib masih sedikit demam panggung di ACL 2 karena banyak yang belum berpengalaman, diantaranya pemain-pemain baru yang masuk atau pemain muda kan ini belum pernah main di level Asia, ataupun yang bukan pemain timnas lah, ini kan belum pernah gitu ya main melawan tim-tim di Asia. Nah, ini menjadi satu hal yang PR juga buat Bojan Hodak, bagaimana caranya meningkatkan rasa percaya diri, dan itu membutuhkan waktu teman-teman. Jadi tidak gampang lah untuk menaikkan rasa percaya diri menghadapi ya pemain-pemain di Liga Asia, teman-teman. Itu yang pertama kendalanya. Yang kedua adalah pemain-pemain saat ini banyak yang memang meragukan kapasitasnya, katanya waduh harusnya kalau udah tahu main di ACL 2 ya pemain asingnya belilah yang grade A. Nah, ini juga teman-teman harus tahu bukan semuanya kesalahan Bojan Hodak. Bojan Hodak pernah mengatakan sebelum bursa transfer ditutup bahwa saya sudah punya 3 pemain incaran, itu saya yakin ya grade A gitu ya, 3 pemain incaran, namun ya tidak dikabulkan oleh manajemen karena masalah budget. Nah, ini kita balik lagi teman-teman, jadi realistis saja gitu ya. Apakah memang Bojan sebetulnya sangat serius di ACL 2 maupun di Liga 1, tapi dengan keadaan pemain ini ya dia harus memutar otak lagi, mengatur strategi, mengatur skemanya dengan pemain yang ada ya. Jadi jangan salahkan juga ke Bojannya semua teman-teman, karena ada peran manajemen Persib juga di sini yang mana tidak mengabulkan 3 pemain permintaan Bojan Hodak gitu ya. Jadi yang saya tahu yang sebelum 3 pemain ini Bojan Hodak mengatakan ditolak oleh manajemen, itu saya pernah mendengar ada pemain dari Kroasia, dari Australia, dan dari Amerika Latin. Nah, mungkin kalau yang Amerika Latin saya nggak tahu apakah benar Gustavo Franca atau ada yang lain gitu ya. Tapi kalau yang dari Australia dan dari Kroasia ini sepertinya tadinya Bojan Hodak akan mengambil ya mantan pemainnya yang ketika membela Kuala Lumpur di Liga Malaysia gitu ya, atau mantan pemainnya dialah di Liga Malaysia. Jadi ada dari Kroasia juga, bukan Kocijan ya teman-teman, ada satu, namun sampai detik-detik terakhir penutupan bursa transfer Liga 1 pun dia belum punya klub gitu. Jadi ya kita pasti mikirnya oh ke dia, tapi ternyata yang datang Kocijan gitu. Nah, ini menjadi satu hal yang apakah memang seperti itu pemilihan pemainnya, atau memang karena budget ini lagi-lagi tidak bisa mempertahankan pemain-pemain yang musim lalu ada gitu ya, sehingga ya Bojan Hodak juga berpikir keras lah, apakah ya fokus di Liga 1 saja atau fokus di ACL 2, atau pilih salah satu, karena pemain-pemain ini kan ya manusia juga, bukan robot katanya, sehingga punya rasa lelah dan ya sesuai dengan kemampuannya saja gitu, karena pelatih yang lebih tahu teman-teman. Kalau kita kan hanya melihat luarannya saja gitu ya, hanya melihat ya kulitnya saja, oh ini jelek, oh ini bagus, oh ini nggak cocok di sini, tapi di lain pihak ya Bojan memikirkan kondisi pemain, lalu juga dari budget juga ketika memilih pemain dan lain sebagainya, sehingga ya gimana ya gitu ya, mau fokus di ACL 2 dengan standarnya Asia, pemain-pemain di klub lain yang notabene ya Persib kalau di Liga 1 mungkin dari nilai skuadnya sekitar 80 M gitu ya, termasuk besar, tapi kalau di Asia ya termasuk yang paling kecil gitu ya, dibandingkan dengan Zhejiang misalkan, klub dari Cina kemarin itu kan 160 sekian M untuk nilai skuadnya, lalu dari Pot FC, lalu dari Lion City Sailor, itu jauh berbeda gitu. Jadi ya inilah yang harus kita
maklumin teman-teman kalau memang dibilang serius atau tidak serius. Saya yakin serius menatap ACL 2 maupun Liga 1, tapi ya dengan keberadaan satu dan lain halnya, ya kita juga harus maklum lah gitu ya. Di sini bukan masalah dana sehingga ya melempem gitu, nggak semangat bermain di ACL 2, tidak, bukan karena itu. Justru main di ACL 2 kita banyak nerima dana segar baik dari PT LIB maupun dari panitia ACL 2-nya gitu ya. Dan ini juga sponsor juga lumayan lah masuk, yang Indomie besar teman-teman. Dan juga ya itulah yang tadi saya coba kasih tahu gitu ya. Teman-teman silahkan beropini saja apakah memang ya serius atau tidak Persib bermain di ACL 2. Ya mangga punya pandangan sendiri, tapi setidaknya saya yakin serius di ACL 2 maupun Liga 1. Namun karena pemain-pemainnya tidak maksimal atau tidak sesuai dengan kriteria awal pembangunan tim ini, ya jadi ya apa adanya gitu ya, diterima saja. Dan yang pasti kita harus doakan saja yang terbaik untuk Persib Bandung. Setidaknya pemain yang sekarang sudah menunjukkan progres yang bagus teman-teman, dan ya kita tunggulah putaran kedua apa yang bisa dilakukan oleh Bojan Hodak gitu ya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.